Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Rizky Alila. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Eh, Soalnya ialah buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dan 3 golongan karyawan, yaitu ada tertera dalam soal ini, bisa kita baca sendiri. Lalu kemudian kita buat programnya menggunakan bahasa pemrograman Java pada editor Visual Studio Code. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat beberapa komentar untuk penjelasan sintaksnya. Di sini yang pertama-tama adalah kita masukkan dulu package-nya, itu import java.util.bintang. Ini artinya semua package dalam Java akan dimasukkan, seperti package-package array, scanner, dan lain-lain. Namun saya akan juga memasukkan package text java.text dot decimal format. Oke, yang pertama-tama kita akan melakukan deklarasi scanner untuk input golongan karyawan dan jam lembur karyawan, yaitu menggunakan scanner dengan variabel s itu sama dengan new scanner system.in. Dan yang kedua adalah scanner n new scanner system.in. Mengapa saya membuat 2 scanner? Di sini saya akan membuat scanner dengan tipe dengan variabel s, yaitu variabel s itu string dan n adalah 6. Jadi untuk masukkan eh, dua dua jenis tipe data, teman-teman. Oke, di sini yang kedua, langsung saja kita deklarasi inisiasi gaji pada gaji pokok pada array. Nah, di sini kita membuat dengan array, teman-teman. Langsung saja kita masukkan tipe datanya double array. Kemudian saya beri di sini variabelnya, itu namanya array gapok. Di sini kita masukkan tadi angka-angkanya, ada 5 juta untuk golongan A, golongan B ada 6.500.000, dan golongan C ada 9.500.000. Kita berikan dia titik koma. Lalu kemudian kita berikan deklarasi variabel gapok untuk menampung kondisi gaji pada if. Jadi kita beri dulu double gapok. Nah, sesuai teman-teman ya, kita berikan nama variabelnya ialah gapok. Oke, setelah itu kita lakukan, kita buat input dari scanner S yang ditampung pada variabel golongan dengan kita masukkan print dulu untuk seperti perintah, teman-teman ya. Kita masukkan saja sistem.out.print, karena kita akan memasukkan nanti masukannya eh, pada bukan enter, teman-teman ya, melainkan nanti pada nextnya. Print, kita masukkan kata-katanya, masukkan golongan karyawan. Di sini ada pilihannya A, B, dan juga C.
double titik dua dan spasi untuk apa namanya untuk batas pengisiannya teman-teman ya. Lalu kemudian kita deklarasikan tipe data untuk scannernya. Kita menggunakan char di sini, char golongan itu sama dengan kita masukkan s karena char itu termasuk dalam kata s dot next ya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan kita hanya memasukkan untuk satu angka saja, itu untuk angka A atau B atau C. Maka kita masukkan di sini char add index sama dengan 0 agar eh, kalau kita masukkan ke indeks yang lain itu tidak akan terbaca teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lakukan eh, inisiasi if teman-teman. Saya rapikan dulu ini. Oke, di sini untuk if untuk inisiasi variabel gapok dan indeks golongan pada tiga kondisi jika. Oke, langsung saja kita buat dulu di sini untuk indeksnya teman-teman. Di sini kita buat indeks golongan agar nanti saat kita melakukan perkondisian kita akan tahu eh, masuk masuk kemana indeksnya nih antara indeks 0 pada array gapok atau indeks 1 dan indeks 2-nya. Kita berikan di sini ialah min 1 teman-teman karena kan indeks dimulai daripada 0. Kita mulai dari min 1 lalu kemudian kita eh, lakukan if golongan itu sama dengan A besar ya teman-teman ya karena A besar dan A kecil itu beda. Kita beri kurung kerawal untuk skopnya. Kemudian kita masukkan di sini inisiasi indeks golongan yang dimana kalau A ialah masuk ke dalam indeks 0. Lalu kemudian kita inisiasi kembali gapok dengan array gapok pada indeks 0. Kita beri titik koma. Kemudian kita masuk ke kondisi kedua yaitu menggunakan else if golongan tambah dengan B besar. Lalu kemudian kita berikan skop. Lalu kita inisiasi kembali indeks golongan sama dengan 1. Lalu kemudian kita kembali inisiasi gapok dengan array gapok 1. Oke, teman-teman, langsung kita lanjut ke perkondisian ketiga, yaitu else if golongan sama dengan C besar. Kita berikan skop lagi. Di sini kita isi perkondisiannya yaitu indeks golongan sama dengan indeks 2 teman-teman ya. Kita beri titik koma di sini. Ini belum saya beri titik koma. Indeks golongan. Lalu kemudian kita kembali inisiasi gapok. Gapok sama dengan array gapok 2. Lalu terakhir karena sudah tidak ada precondition lagi hanya ABC saja, kemudian kita langsung tutup dengan kondisi jiman eh, kalau nggak begini gitu bacanya teman-teman. Kalau nggak ada kalau nggak sesuai kondisi maka yang keluar adalah kita masukkan kata-kata masukkan tidak valid saja. Oke. Lalu kemudian untuk menghentikan programnya kita sistem kita lakukan dengan sistem dot exit. Kita berikan action 0 statusnya. Ini untuk perkondisian if dan inisiasi variabel gapok dan indeks golongan pada tiga kondisi jika.
A begini, kalau B begini, kalau C begini. Oke, kita lanjut kepada inisiasi pengambilan gaji berdasarkan indeks pada array Gapok. Kita langsung inisiasi dengan cara kita masukkan lagi tipe datanya, kita memakai double. Saya di sini membuat variabelnya itu nominal gaji itu sama dengan array Gapok di dalam indeksnya itu adalah indeks golongan yang dimana akan ditangkap pada kondisi if di sini teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung masukkan input dari scanner lagi teman-teman untuk memasukkan angka angka hmm, apa angka lembur teman-teman ya. Nah di sini kita akan masukkan kembali. Ini kita masukkan kembali yaitu sysout, tapi jangan memakai line, jadi system.out.print. Lalu kemudian kita berikan teksnya yaitu masukkan jam lembur karyawan. Kita berikan lagi di sini space-nya untuk masukannya. Lalu kemudian kita berikan di sini dengan tipe datanya in dengan variabel jam lembur. Dengan tipe data si scannernya adalah n dot next in. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah selesai untuk input dari scannernya. Kemudian kita masukkan deklarasi inisiasi persen pada array. Di sini kita masukkan dengan tipe data double, kemudian kita berikan tipe apa? Dengan variabel persen, kemudian kita inisiasi dengan persenannya teman-teman ya. Yang pertama adalah di sini kita bisa lihat di sini buat persen array lembur dengan persenan 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Oke, tapi di sini jika tidak ada lembur, saya akan coba memberikan salah satu kondisi di mana kalau tidak ada lembur kita masukkan dengan angka 0, kemudian tadi ada 30, 32, 34, 36, 38. Oke, kita masukkan dengan persenan yaitu 0,3, 0,32, 0,34, juga 0,36, kemudian 0,38. Jika sudah seperti ini, kita tutup lagi dengan titik koma, lalu kemudian kita langsung lakukan inisiasi gaji lembur untuk penyesuaian di kondisi if. Jadi uh, untuk inisiasi seperti ini, kita akan memasukkan tipe data yang sama dengan double, lalu kemudian variabelnya kita beri nama dengan gaji lembur, namun diinisiasi dengan angka 0 agar nanti diisi dengan kondisi-kondisi yang akan saya masukkan nanti di bawah ini teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung saja lakukan if untuk inisiasi variabel gaji lembur pada 6 kondisi jika. Nah, jikanya ini sesuai tadi dengan yang ada di sini teman-teman. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya ialah 30%. Kalau 2 jam, maka 32%. Kalau 3 jam, maka 34% dan seterusnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buat di sini. If jam lembur itu sama dengan 0, maka di sini gaji lembur itu sama dengan
Di sini inisiasi pengambilan gaji yang di perkondisian awal kita masukkan untuk penambahannya, untuk perkaliannya nominal gaji itu dikalikan dengan persen di indeks satu. Lalu kita lakukan lagi yang kedua. Di sini perkondisiannya adalah jam lembur itu sama dengan satu. Di sini kita lakukan hal yang sama. Kita copy paste saja. Oh ya Pak, teman-teman di sini harusnya nol karena ini indeksnya nol, kemudian ini satu. Harusnya jam lembur itu sama dengan dua. Kita berikan lagi kondisi yang sama. Di sini kita berikan indeksnya dua. Kita sampai eh, 5 jam lembur teman-teman ya. Lebih dari 5. Else if jam lembur sama dengan 3, kita berikan skop lagi di sini. Lalu kemudian sama ini dirubah menjadi indeks 3 karena ada 6 indeks. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita berikan lagi else if jam lembur itu sama dengan 4. Kemudian kita berikan lagi else if di sini jam lembur sama dengan 5. Maaf, di sini soalnya adalah jika karyawan lembur itu lebih dari sama dengan jam 5 jam. Oh, oke. Berarti di sini kita berikan kondisi lebih dari sama dengan 5 ya teman-teman. Oke, kita berikan lagi skopnya. Di sini gaji lembur nomor gaji adalah 5. Oke, teman-teman. Setelah itu kita kalau perkondisiannya sudah lengkap, kita masukkan else-nya, teman-teman ya. Tadi gimana kalau semua kondisi ini tidak valid, maka akan keluar kita akan keluarkan um, sebuah notifikasi yaitu masukkan tidak valid. Lalu kemudian kita berikan system.exit. Oke, teman-teman, jika semuanya sudah selesai dalam perkondisian if, maka kita lanjut kepada bagian-bagian terakhir, yaitu di sini output tampilan ke layar jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Oke, teman-teman. Setelah itu kita berikan lagi di sini outputnya, yaitu dengan inisiasi variabel jumlah penghasilan dengan tipe data double itu sama dengan nominal gaji itu ditambah dengan gaji lembur. Nah, sebenarnya hasil di sini sudah keluar, namun untuk nilai yang lebih valid dengan angka rupiah, kita berikan desimal format, teman-teman. Kita berikan di sini variabelnya adalah format penghasilan, new desi new decimal format. Di sini kita berikan patternnya yaitu angkanya kan kalau rupiah itu 100 juta ya. Kita berikan pagar seperti ini. Oke, setelah itu kita berikan titik koma. Kemudian di sini kita berikan lagi deklarasi untuk pattern stringnya dengan cara string, lalu kemudian kita beri nama total gaji.
di sini. Lalu kemudian kita panggil lagi formatnya dengan cara format penghasilan dot format. Di sini masukkan jumlah penghasilan. Ada pakan double. Oke, teman-teman, setelah sudah untuk penggunaan format desimalnya, kita langsung saja cetak outputnya, yaitu dengan cara sistem dot out print. Karena di sini sudah print line, sudah di enter, maka kita cukup memberikan print saja, teman-teman ya. Kemudian di sini masukkan jumlah jumlah penghasilan karyawan, yaitu kita masukkan RP titik, lalu kita concat dengan total gaji. Oke, teman-teman, di sini sepertinya tidak ada error. Langsung saja kita coba untuk kita uji apakah program ini berjalan atau tidak. Java tugas 3 untuk mengcompile file Java-nya lakukan dengan cara seperti ini, teman-teman. Java C compile tugas 3.java. Jika tidak ada notifikasi apa-apa, maka program ini bisa dinyatakan tidak ada kesalahan dan atau benar. Kemudian kita eksekusi dengan cara Java tanpa C, kemudian nama filenya tugas 3. Nah, di sini keluar untuk masukkan golongan karyawan. Nah, apabila kita masukkan angka kecil, maka masukkan tidak akan valid. Jadi, kita masukkan sesuai dengan angka besar. A dengan jam lembur karyawan itu ada 4. Nah, jumlah penghasilan karyawan adalah 6.800.000. Lalu kemudian kita lakukan kembali di sini, kita masukkan B, kita masukkan B4, ini 8.840. Kemudian di sini kita masukkan angka C untuk masukkan eh, jam lembur karyawan 3. Di sini keluar hasilnya seperti ini, teman-teman. Baik, sekian untuk presentasi tugas 3 pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan untuk penjelasannya atau metode-metodenya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.